Halo, apa kabar? Di video kali ini saya akan coba tunjukkan bagaimana cara menggunakan Testis di Ubuntu. Sebelumnya kan saya sudah membuat bagaimana cara menggunakan Testis ya, tapi itu di sistem operasi Windows dan sebenarnya caranya sama aja gitu ya. Cuman ada sedikit tambahan yang ingin saya berikan dibandingkan dengan video sebelumnya gitu. Oke, langsung saja kita mulai. Di sini saya memiliki satu buah SSD ya, yang di dalamnya ada beberapa data seperti dokumen, file, gambar, dan video. Gambar-gambarnya adalah seperti ini. Ini adalah isinya itu wallpaper ya, seperti ini. Ada juga video screen recording seperti ini, dan juga beberapa file dokumen ya seperti ODS, ODT, dan PDF gitu. Dan saya akan coba untuk format ini dengan menggunakan Gformat gitu ya. Jadi bukan saya hapus lagi, tapi benar-benar saya format dengan menggunakan software partition management gitu ya. Ini saya akan format dengan cara di sini saya create partition table-nya dan saya format erase all data and entire disk ini. Dan sekarang sudah hilang harusnya ya. Data-datanya harusnya sudah hilang. Nah, bagaimana cara kita untuk mengembalikannya? Pertama, di sini kita bisa buka terminal dan kalian bisa install aja langsung Testis, karena Testis itu sudah ada di repository dari Ubuntu. Jadi kalian bisa ketikkan saja sudo apt install Testis gitu ya. Kalian masukkan password kalian dan dia akan mendownload file berukuran 400 kilobyte ya. Dan ini akan memakan sekitar 1,5 MB dari penyimpanan kalian. Di sini kita bisa jalankan Testisnya seperti ini, karena ini adalah program berbasis terminal bus ya, terminal based. Jadi tidak ada pop-up yang keluar. Tetapi walaupun ini berbasis terminal, tapi kita bisa gunakan ya, gunakan ini dengan cukup mudah, karena di sini kita bisa lihat di sini ada beberapa tombol yang bisa kita gunakan gitu. Jadi kita hanya perlu menekan tombol arrow aja gitu. Oke, di sini saya akan create a new log file. Jadi log file itu adalah sejenis plain text gitu ya, yang berisi aktivitas yang akan kita lakukan nanti, dan juga include atau termasuk folder dan file yang berhasil dideteksi gitu oleh Testis dari penyimpanan yang kita format tadi. Oke, langsung saja di sini saya create new log file dan saya di sini pilih disk yang memang tadi kita format, yaitu ini yang 120 GB external USB. Di sini kita proses. Lalu untuk partition table-nya, karena sekarang partition table-nya udah unallocated space ya, jadi saya akan pilih yang Intel PC partition ini. Dan kemudian di sini saya akan analyze ya. Ini untuk melihat gitu file-file apa aja yang terhapus gitu. Di sini akan dianalisis oleh Testis gitu. Enter, dan di sini karena tidak ada partition table yang ditemukan, kita langsung saja di sini bisa langsung saja untuk quick search. Dan ini harusnya lama proses quick search-nya ini tergantung dari jumlah file yang ada di dalam penyimpanan itu ya, yang penyimpanan yang terformat tadi gitu. Jika jumlah folder dan filenya itu banyak, maka ini akan memerlukan waktu yang cukup lama juga gitu. Nah, seperti ini, dan kita bisa lihat list file yang ada gitu ya, yang terhapus itu dengan menekan tombol P di sini. Nah, di sini ada dokumen, file, gambar, dan video seperti ini. Namun jika ada begitu beberapa file yang seharusnya ini ada gitu, tadi saya hapus dan kok di sini tidak terdeteksi gitu filenya, maka kalian bisa tekan Q aja, Q lagi. Nah, di sini kalian bisa gunakan fitur yang bernama Deep First Search ya. Fitur ini ya sesuai namanya ya, ini men-scan gitu apa aja sih yang benar-benar ada di file yang terhapus itu gitu. Karena ini scan-nya lebih mendalam gitu. Jadi ini akan memakan waktu dibandingkan dengan quick search yang tadi gitu. Jadi saya akan coba untuk pause video ini dan kita akan lanjut lagi setelah deep search-nya ini selesai. Oke, di sini deep search-nya ini sudah selesai dan di sini muncul satu buah partisi baru ya, yang di sini dia memiliki nama data gitu. Ini adalah partisi yang sebelumnya sepertinya ya, karena saya format ini dua kali, format penyimpanan yang ini itu dua kali dengan yang ini gitu ya. Jadi ini adalah data dari sebelumnya. Tapi di sini kita masih bisa lihat gitu ya, file yang terhapus dan berhasil terlihat oleh Testis. Nah, bagaimana cara memulihkannya? Pertama, kalian bisa pilih aja gitu ya file yang akan diseleksi atau folder atau file yang ingin dipulihkan gitu ya. Misalnya ini seperti gambar ini, kalian bisa tekan C kemudian taruh di mana aja gitu ya. Tapi di sini saya akan taruh di musik mungkin ya. Oh, udah ada. Jadi mungkin saya akan taruh di dokumen. Ini dia ada folder recovery dan ini kosong. Nah, saya akan letakkan di sini di folder recovery di dokumen gitu ya. Seperti ini. Dan bisa dilihat sini ada 26 file yang berhasil kita pulihkan. Dan filenya tidak rusak ya. Jadi ini cukup baik. Nah, kalian juga bisa lebih dari satu file gitu atau lebih dari satu folder dengan cara seleksinya itu, multiple selection-nya itu dengan cara menekan tombol titik 2 seperti ini. Dan untuk copy file yang sudah kita seleksi yang warna hijau ini, kita bisa tekan tombol C, tapi C-nya itu C besar. Jadi kita perlu menekan Shift C.
seperti ini, dan dia akan di copy ke directory yang tadi ya, yang tadi kita pilih. Bisa dilihat sini ada 44 file yang berhasil dipulihkan. Yang ke-44 ini cukup lama, kemungkinan ini adalah file besar ya. Sepertinya ini adalah file yang sedang dipulihkan, yaitu ISO file dari Ubuntu. Oke, sudah selesai, dan ini adalah hasilnya ya, seperti ini. Saya akan coba buka apakah ada kerusakan atau tidak dalam filenya. Tidak ada kerusakan ya, jadi ini berarti bagus. Saya akan coba lihat file-file lainnya. Ini 37 KB. Saya tidak ada office untuk membuka file presentasi ini, jadi saya akan anggap aja itu bagus ya, karena ada ukurannya dan sepertinya bisa dibuka gitu. Oke, itu adalah cara bagaimana kita mengcopy file yang kita temukan dari tes di sini dan kita pindahkan ke penyimpanan lain gitu. Dalam contoh kasus saya ini, saya pindahkan ke penyimpanan internal dari laptop saya gitu ya. Kita juga bisa gitu untuk memulihkan SSD-nya itu sama seperti semula gitu. Berikut juga dengan format-formatnya. Bagaimana caranya? Di sini kita bisa quit aja, quiet, dan ini juga quit. Nah, di sini alih-alih kita tekan enter lagi ya untuk masuk dan lihat list file yang kita temukan, kita bisa gunakan di sini tombol yang bernama write. Jadi tombol write ini fungsinya adalah untuk mengembalikan SSD kita seperti semula. Kita bisa tekan write di sini, dan di sini ada konfirmasi apakah mau dilanjut atau tidak, dan kalian bisa lihat di sini ya di JParted saya. Nah, sebelum kita eksekusi ini, format filenya itu masih unallocated space. Jadi ini tidak ada partisi apa-apa gitu. Nah, kita bisa konfirmasi ya untuk aksinya, dan kita bisa tekan OK. Di sini ada pemberitahuan kita harus reboot terlebih dahulu. Kita close aja ya. Kita bisa close aja tes di sini. Dan kita bisa lihat di JParted bagaimana efeknya. Dan bisa dilihat di sini di JParted, di sini sekarang sudah ada partisi baru ya bernama NTFS ya. Jika tidak terdeteksi ya seperti ini, kita bisa reboot ya sesuai dengan arahan dari testis tadi. Jadi saya akan coba reboot dulu ya, dan saya akan kembali setelah selesai reboot komputer saya. Oke, saya sudah merestart komputer saya, dan kita lihat di file manager di sini sudah ada terdeteksi SSD saya gitu ya, SSD eksternal saya, dan kita lihat isinya ini sama persis seperti sebelum kita format gitu ya. Dan kita lihat file-filenya tidak ada yang rusak sepertinya. Saya belum menemukan ada yang rusak di sini. Dan fitur write ini kita bisa gunakan ketika kita ingin memulihkan data yang cukup besar gitu ya, lebih besar dari penyimpanan internal laptop kita. Misalnya penyimpanan laptop saya di sini hanya 50 GB gitu yang bebas, dan saya ingin memulihkan data yang ukurannya 1 TB dari harddisk yang terformat. Maka saya bisa menggunakan fitur write itu gitu ya, alih-alih menggunakan fitur yang tadi ya, copy file itu gitu. Alih-alih kita copy filenya dan kita taruh di penyimpanan internal laptop kita. Kita bisa memulihkan datanya berikut dengan format-formatnya tanpa kita mengcopy filenya ya, dengan menggunakan fitur write itu. Oke, jadi mungkin itu saja. Semoga video ini bermanfaat. Saya Mirullah. Terima kasih.